Perayaan Malam Natal di Gereja Pentakosta Jalan Turi Medan Minggu 24 Desember 2023 berjalan hikmat dan aman. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah manusia berkekurangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi. Adapun subtema yang diusung dalam perayaan Natal tersebut, yakni kesetiaan mengikuti Allah, adalah menjadikan damai bagi umat pilihan Allah. Kegiatan dimulai dengan pembacaan doa yang dibawakan Guru Dr. Anus Tua Abel Sirait MTH. Perayaan Malam Natal semakin meriah diwarnai dengan penampilan liturgi anak sekolah minggu, drama dan vokal grup muda-mudi, serta liturgi dan vokal grup kaum ibu dan bapak. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi, amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan sebelum Allah menciptakan manusia itu, terlebih dahulu Allah menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia itu. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, kemudian memberikan mereka, dan Allah memberikan kuasa kepada manusia itu untuk memenuhi bumi dan menaklukkan segala serta menguasainya. Mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikannya oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Puji Tuhan. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis dengan kejelikannya akan berusaha menggoda kita. Iblis selalu berusaha menjatuhkan kita. Iblis akan mendakwa kita sebagai manusia yang lemah. Iblis berusaha menghakimi kita. Iblis mencoba mendakwa kita. Iblis selalu menuduh kita. Kamu adalah orang yang berdosa besar. Kamu orang yang lemah. Kamu adalah pribadi yang sangat buruk. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa.
that wanted until the Son of God rejoice, rejoice in Kawan, ciptaan yang tidak berguna. Yakinlah, tidak ada seorang pun yang dapat menolongmu. Tidak akan ada seorang pun yang mengasihi kamu. Tidak ada seorang pun yang peduli padamu. Hati manusia bersedih, menangis. Mereka bertanya, siapakah yang dapat menolong kita? Tapi kini, hari ini, telah lahir Sang Juru Selamat kita. Ya, Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia lahir untuk saya, untuk kamu. Dia lahir untuk kita semua. Inilah janji keselamatan yang kami kita, sesuai dengan firman Yohanes 3 ayat 16. Terus mati. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga Ia menurunkan manusia supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup dan kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam Tuhan bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dunia. rejoice, rejoice in Emmanuel shall come to your reign, shall come to Hidup adalah perjuangan. Tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan. Setialah untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, karena firman Tuhanlah yang dapat meneguhkan iman kita. Setiap kita pasti mempunyai beban. Beban kekhawatiran, khawatir terhadap masa depan kita. Beban ketakutan, takut terhadap apa yang ada di depan kita. Bahkan kesombongan merupakan suatu beban bagi kita. Beban kesedihan, sedih terhadap masa depan kita. Bahkan kebencian adalah beban yang dapat menghimpit hidup kita. Namun, syukur kepada Yesus. Dia adalah pribadi yang sangat sabar menanti kita. Sekalipun kita telah melukai hatinya, Ia tetap dengan sabar menuntun kita. Dan dengan lembut Ia berkata, Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu.
seperti firman Tuhan dalam Alkitab, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebab itu, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Di hatimu menerima Sejalan kawan perjalanan hidup kita ini. Setelah Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan itu akan mentaati apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Marilah kita dengarkan liturgi yang kedua. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam tanaman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Puji Tuhan. Haleluya. Ternyata manusia pertama, Adam dan Hawa, tidak taat akan firman Allah karena Hawa tergoda oleh kelicikan ular itu dan mengambil buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu. Lalu memakannya dan memberikannya kepada suaminya, lalu memakannya pula. Karena Adam lebih cenderung mendengarkan perkataan istrinya daripada perintah Allah, dan manusia itu jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka dihukum dan mereka terusir dari Taman Eden. Tetapi walaupun manusia itu jatuh ke dalam dosa dan mendapat hukuman karena dosa itu, Allah tetap mengasihi manusia itu karena Allah adalah kasih dan Allah menjanjikan penebus bagi umat manusia. Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Natal membawa sukacita. Sukacita di hatiku, sukacita di hatimu, sukacita di hati papa, sukacita di hati mama, dan sukacita di hati kita semua. Selamat Natal semuanya. Hiduplah seorang gadis yang amat bersahaja. Hidupnya penuh dengan pengabdian dan sangat suci hatinya. Jiwa dan raganya dipersembahkannya kepada Tuhan. Gadis itu bernama Maria.
Maria telah berturunan Nabi Yusuf dari keluarga Daud. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Ketika itu malaikat masuk ke rumah Maria, lalu ia berkata, Salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. dan terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya lihat dalam hatinya. Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan dikasih untuk melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai ia, Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan menjadi raja yang kerajaannya tiada berkesudahan. kata Maria kepada malaikat, Aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu. pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh negeri Yehuda. Pengumuman semua harus disensus. Pengumuman semua harus disensus. Maka pergilah semua orang untuk mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf dan Maria tidak ketinggalan untuk pergi mendaftarkan diri. Ketika mereka di sana, tiba waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Yusuf mencari penginapan ke sana kemari. Pergilah mereka ke penginapan pertama. Ternyata penuh. Pergilah mereka ke penginapan kedua. Dan ternyata juga penuh. Lalu mereka menuju ke penginapan ketiga. Tetapi di sana dia mendapatkan tempat lagi, yang ada hanyalah kandang domba. Pergilah mereka ke kandang domba. Di kandang itulah Maria melahirkan putranya. Di daerah itu, pada malam yang sangat tenang, gembala-gembala yang tinggal di padang sedang menjaga kawanan ternak mereka, yaitu sekawanan domba-domba. Tiba-tiba ada sinar yang menyilaukan, dan berdirilah malaikat serta berkata kepada mereka, Jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan untuk seluruh dunia.
Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Datanglah 3 raja dari timur, melihat bintang di langit. 3 raja itu mau mencari kemana bintang itu berhenti. Hai, lihat. Bintang itu ke arah sana. Mari kita mengikutinya. Demikianlah kisah kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang dipersembahkan oleh pemuda-pemudi Gereja Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Adalah setia akan janjinya yang menjanjikan penebus bagi umat manusia dan menggenapi janji itu melalui kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat Sang Penebus. Seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud, yaitu Maria, dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, memberitahukan bahwa dia akan mengandung karena kuasa Allah yang maha tinggi dan akan melahirkan seorang laki-laki dan menamai dia Yesus. Marilah kita dengarkan liturgi yang keempat. Zakaria 9 ayat 9-10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung. Sementara untuk penyalaan lilin dan renungan Natal dipimpin Pendeta Muda Ernenggolan dan doa firman Tuhan dibawakan Nyonya Pendeta Evangelis S. Hasiburian STH El Guru Siahaan.